Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati tuan rumah kita, Bapak Pak Rozi ya, Pak Rozi, insya Allah diberkahi Allah SWT. Dan juga yang kita hormati Bapak Haji Asmuni, ini leadernya, Masya Allah, kelihatan wajahnya wajah ahli surga, Masya Allah, luar biasa. Serta Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir maupun yang nggak sempat, yang punya niat, insya Allah Allah mencatat pahala kita berkasal. Sebelum kita mulai pengajian kita baca umul kitab agar kiranya kajian ini mendapat ridho dari Allah SWT. Apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, saya nyampaikan dibimbing oleh Allah, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti juga dibimbing oleh Allah. Insya Allah kita sama mengosongkan dulu. Saya yakin di antara kita mungkin ada yang lebih pantas, tapi alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Baik, temanya hari ini bagaimana cara Allah itu angkat derajat seseorang. Mungkin kita melihat ya, kok Bapak itu derajatnya tinggi banget ya, tinggi banget. Ada Bapak yang satunya kok biasa-biasa saja, ada yang satunya rendah banget derajatnya ya. Mungkin kita pernah lihat teman kita sekolah dulu pintar sekali ya, tapi kok derajatnya berbeda dengan yang tidak pintar. Sama kayak seperti Kiai Haji Zukri itu, waktu dia mondok saya mendapatkan juga dari seseorang yang juga pondok pesantren, dia nggak banyak belajar. Ternyata Haji Zukri itu banyak berhikmat pada gurunya. Ya Masya Allah, luar biasa. Ternyata dia lebih daripada teman-temannya yang lain. Nah, pertama, cara Allah angkat derajat itu dengan ilmu. Seseorang itu bisa terangkat derajatnya karena ilmunya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kegantengannya. Ilmu seperti apa? Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Ada orang yang mencari ilmu dari kecil sampai besar, kok derajatnya biasa saja. Mengapa demikian? Karena tidak mengamalkan ilmu yang ada. Yang kedua, cara Allah angkat derajat itu dengan kita memiliki Al-Quran. Dengan kita memiliki Al-Quran. Nanti akan kita bahas Al-Quran seperti apa yang kita miliki. Karena banyak yang membaca Al-Quran tapi tidak memiliki Al-Quran itu ya. Terus yang ketiga, cara Allah angkat derajat yaitu dengan kita berjihad di jalan Allah. Dengan kita berjihad di jalan Allah. Yang keempat, dengan kita ahli sedekah. Yang kelima, Allah katakan derajat seorang itu tergantung kepada amal solehnya. Terus yang keenam, Allah mengangkat derajat manusia itu dengan hubungan spiritualnya dengan Allah, yaitu dengan bertahajud. Nah, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi dan dibacakan surat 58 ayat 11 ya, bahwasanya nanti Allah menjelaskan nanti ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu fil majalis. Coba dibaca artinya tadi kan belum baca artinya ya. Kasihkan sama Ustaz boleh atau sama? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah katakan di sini orang yang beriman, bukan manusia, bukan muslim. Kok bukan muslim, Ustaz? Berbeda. Muslim dan beriman, mukmin itu berbeda. Bedanya apa? Kalau orang muslim itu banyak. Kapan ditanya apa agamanya? Islam. Apa agamanya? Islam. Salat tidak? Tidak. Ngaji tidak? Tidak. Ya. Kalau orang muslim ada ciri-cirinya. Dia salat dan dia ngaji. Bagaimana kalau salat saja tidak ngaji? Tidak akan sempurna ibadahnya. Karena apa? Islam tanpa ilmu, nehi. Banyak orang yang salat saja tanpa ilmu, maka Islamnya tidak sempurna.
Nah, di sini diajak, wahai orang yang beriman, berlapanglah kamu di majelis. Dengan kamu lapang di majelis, Allah akan melapangkan dada kamu dan Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Masya Allah. Dan Allah akan angkat derajat kepada kamu. Apa syaratnya dengan majelis Allah akan derajat? Jika kamu itu mendengarkan perintah di majelis itu, dikatakan berdiri-berdiri. Maksudnya, jika kamu dapat ilmu di majelis itu, kamu lakukan. Karena banyak juga orang yang setiap hari ikut majelis, tapi nggak tinggi derajatnya. Banyak orang yang sekolah S1, S2, S3, tapi nggak tinggi derajatnya. Mengapa demikian? Karena ilmunya belum dilaksanakan. Ilmu itu bisa mengangkat derajat kita, dan juga Al-Quran itu bisa bermanfaat kepada kita setelah kita itu melakukannya. Setelah kita melakukannya. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka tidak akan diangkat derajat. Contoh, ada orang S1, S2, S3, ya. Tapi kok ilmunya begitu saja, derajatnya begitu saja. Bahkan dakwanya membuat pusing aja. Orang mendengar, aduh pusing banget, lama banget ya mendengarnya. Karena derajatnya nggak ada tentangannya. Tapi kalau dia sudah sami'na wa ata'na, Masya Allah luar biasa. Nah, dengan bermajelis, kalau dia sudah sami'na wa ata'na, Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, Allah akan tinggi derajatnya. Seperti tadi dijelaskan 58:11, 58:12 itu Allah katakan, kalau kamu majelis, kamu itu berikan sedekah gitu. Berikan sedekah ya. Agar kamu itu lekat ilmunya. Maka dari itu kita ada kotak infak, ada apa, agar lekat ilmu kita. Ya, kita zaman-zaman dulu ya. Kita zaman dulu, maaf kalau kita ngaji, agak bawa kelapa, bawa beras ketan, bawa gula palu zaman dulu. Karena agar lekat. Maka dari itu kita ada infak, ya, berinfak ke fisabilillah atau anak yatim agar lekat ilmu kita. Jadi kalau kita tidak ada sedekah dalam 58:11 ini kan, coba baca lagi, Tadi 11, 12-nya di artinya saja. Karena tidak cukup dengan 11 saja. Ya, ada hanya 12-nya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Allah katakan, wahai orang beriman, jika kamu mengadakan pembicaraan dengan Rasul, pengajian, kamu sedekah dengan orang miskin. Tapi kalau kamu tidak ada, tidak apa-apa. Kamu tidak ada, tidak apa-apa. Jangan gara-gara tidak ada sedekah, kita tidak ngaji gitu. Maka terjadi kita infak 1.000, 2.000 gitu. Tidak apa-apa. 1.000, 2.000 itu untuk melekat kita dalam berilmu. Masya Allah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan kok orang itu bermajelis mencari ilmu kemana-mana. Dia berkelana mencari ilmu, ya, berkelana mencari ilmu. Tapi kok derajatnya rendah karena ilmunya belum dilaksanakan. Jika ilmu itu belum dilaksanakan, maka dia belum mendapatkan keberkahan itu. Belum dapat keberkahan itu. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada ilmu membuat pempek. Cara membuat pempek adalah sebagai berikut. Ikan 1 kilo, sagu 1 kilo, garam 1 kilo. Kebanyakan ya, kemasinan ya. Garam secukupnya ya, secukupnya. Penyedap secukupnya. Nah, kalau kita lakukan, ambil ikan, ambil sagu, ambil penyedap, kita olek-olek, pempek itu baru jadi, baru bisa dimakan. Ya, baru bisa dimakan. Tapi kalau kita sebutkan setiap hari, cara membuat pempek adalah sebagai berikut. Garam secukupnya, sagu 1 kilo, ikan 1 kilo, penyedap secukupnya. Sebutkan 3.000 kali. Jadi nggak pempeknya? Enggak. Maka dari itu dia sering pengajian, dia sering mencari ilmu, kok derajatnya biasa saja. Seperti saja karena belum dilaksanakan, maka dia tidak mendapatkan pempek itu. Tidak mendapatkan pempek. Maka dari itu ada perintah tadi agar kamu ketinggikan. Jika ada perintah berdiri, berdiri. Kalau ada perintah sedekah, sedekah. Perintah baik sama orang tua, baik. Baik sama tenaga, baik. Perintah ucapan baik, ucapan baik.
Kalau kita begitu dengarkan, kita lakukan ilmu itu, baru menjadi ilmu yang diakui oleh Allah. Jadi kalau kita paham saja tanpa kita lakukan, belum diakui, belum dapat sertifikatnya. Contoh, rumah ini saya akui rumah saya. Boleh saya ngaku kan rumah ini rumah saya? Boleh saya ngaku saja. Tapi diakui nggak oleh pemerintah? Enggak, karena saya nggak punya sertifikatnya kok. Perikatnya atas nama Rosi. Ini rumah saya, ini punya saya, ini punya saya. Boleh ngaku. Atau saya ngaku jadi gubernur. Boleh, saya gubernur ngaku. Tapi diakui atau tidak? Nggak diakui, paling diketawain. UTSNG, utak miring setengah gila. Nah pun kita mencari ilmu kemana-mana tanpa kita lakukan, maka kita ditawakan orang, ngomongnya ngelantur, pecinya miring kemana, miring ke sini, sewetnya miring ke sana, miring ke sini. Ya, akhirnya apa? Pembicaraannya tidak teratur. Masya Allah, luar biasa. Nah, dengan berilmu juga orang itu mengerti bagaimana rumus jadi orang kaya. Ternyata jadi orang kaya itu ada rumusnya di Al-Quran. Ya. Dan juga orang-orang mengerti bagaimana caranya hidup berkah karena dengan ilmu. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada orang yang menikah tapi tidak mengerti dengan ilmu menikah. Kan janji Allah kalau menikah itu, pertama Allah berikan ketenangan, yang kedua Allah akan berikan rezeki. Ternyata sekarang mengapa dia sudah menikah nggak tenang, rezekinya macet. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ilmu menikah. Dia menikah tapi tidak mengerti ilmu menikah. Contoh, banyak orang tidak paham dengan ilmu. Maaf ya bapak-bapak, kalian ibu-ibu. Karena kita tanya, nyuci piring, nyapu, ngepel tugas siapa? Dijawab oleh jemaah, tugas istri. Itu salah. Nyuci piring, nyapu, ngepel, masak dan belanja tugas suami. Tugas suami. Ya, tugas istri apa? Tugas istri hanya melayani suami dan menjaga harta suami. Cuman itu. Nah, berhubung suami sibuk, istri yang membantu, bantu nyuci piring, bantu buat kopi, bantu belanja. Namanya dibantu, jangan bengis. Karena orang yang tidak mengerti dengan ilmu pernikahan, istrinya salah galau, masak pindang salah, masak rendang salah, ya salah semua. Masak sambal salah, semua salah. Terlambat buat kopi marah, terlambat masak marah, rumah kotor marah, pakai tak rapi marah, dipanggil Mira, suami marah. Mengapa dia suka marah tentang itu? Karena tidak punya ilmunya. Tidak punya ilmunya. Makanya keilmu ini sangat penting sekali ya. Dan juga termasuk mengapa orang sudah menikah kok rezekinya macet? Karena tidak mengerti ilmu. Dimana rezekinya itu mulai dari pernikahan, dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Masya Allah luar biasa. Tapi kita nggak usah panjang-panjang pernikahan, takut apa-apanya mau nikah lagi nanti. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah angkat derajat? Yaitu dengan Al-Quran. Surat 3 ayat 138, baca Hazabaya sekarang. Hazabaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Terus janganlah kamu merasa takut. Ya, artinya saja dan kesimpulannya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Di sini Allah katakan hadza bayanun wa hudaw lil muttaqin. Inilah Al-Quran untuk semua manusia. Jadi Al-Quran ini untuk semua manusia. Bagaimana kalau ada orang Kristen mau belajar Al-Quran, orang Cina mau belajar Al-Quran, boleh. Duduk ngaji. Ustadz dia belum berjilbab, tidak apa-apa. Namanya belum ngerti. Ya, kita kalau pengajian itu jangan terlalu banyak aturan deh.
harus begini, harus begini. Yang penting duduk dulu di majelis. Oh, ibu harus kaos kakinya panjang, jilbabnya panjang, bajunya panjang, bulu matanya panjang. Gak usah. Yang penting duduk dulu di majelis. Nanti kita kasih ilmu di majelis. Ya, Ustadz, bagaimana kalau pas ngaji ada orang pakai sapan jen, baju kaos ngetat? Duduklah dulu. Ya, tidak berpeci Ustadz, duduklah dulu. Tidak berudu dia Ustadz, duduklah dulu. Nanti setelah dia duduk, dia dapat hidayah, dia akan mengerti. Jangan ini harus begini, ini repot deh gitu, repot. Maka Al-Quran itu semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu pelajarannya Al-Quran ya. Ya, pelajarannya Al-Quran. Tapi ada Al-Quran ini orang menjadikannya sebagai bacaan saja. Maka dia tidak ada manfaatnya dalam kehidupan. Dapat pahala, tapi tidak akan mendapat manfaat itu. Dan janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya derajat kamu itu tinggi kalau kamu punya Al-Quran. Nah, di sini menjelaskan kalau kita itu benar-benar melaksanakan isi Al-Quran, kita tidak pernah takut berdakwah, tidak pernah takut ini, tidak pernah takut dihina orang, ketawa saja. Ustadz, aku dihina orang, ketawa. Alhamdulillah, terima kasih. Dikatai orang, alhamdulillah, terima kasih. Ditipu orang, alhamdulillah, terima kasih. Kita ditipu orang mesti bersyukur, karena begitu kita ditipu, kita semakin pintar. Kita semakin pintar. Kita disakiti orang, justru terima kasih, karena semakin kita disakiti, kita semakin kuat. Terima kasih, terima kasih. Tapi kalau tidak punya Al-Quran, apa katanya? Aku kalau orang baik, saya juga baik. Tapi kalau orang jahat, saya lebih jahat lagi. Itu tidak punya Al-Quran. Kalau orang punya Al-Quran, dikatain, makasih. Ya, disindir-sindir, terima kasih. Ya, kalau dipanggil binatang, misalkan maaf ya, dipanggil, monyet, bukan. Orang. Ya. Monyet, bukan orang, gitu. Ya, udah gitu aja. Karena kita punya Al-Quran. Sebenarnya dia itu menghina kita, ya. Dia berhasil menghina kita, berhasil menyakiti kita, tapi tidak sukses untuk menjatuhkan kita. Namun orang yang menghina kita, yang menyakiti kita, ya, kita udah baik dengan dia, dia kehilangan orang-orang yang tulus mencintainya. Dia kehilangan. Misalkan kemudian tulus mencintai temannya, dihianatin. Ya, oke deh. Ya, Bunda dikasih pelajaran. Ya, dia berhasil menipu Bunda, tapi dia kehilangan orang-orang yang tulus mencintainya. Ya, lebih lagi kalau kita kan diganti orang lain. Kalau kita memang orang yang baik, Allah akan antarkan kepada orang yang baik. Maka orang-orang yang punya Al-Quran tidak pernah sedih. Maka terjadi ada lagu itu yang bersedih. Bersedih janganlah suka bersedih. Tidak pernah dia. Gembira selalu. Orang yang gembira selalu, kalau dia punya Al-Quran, tidak akan pernah sedih. Apapun kata orang, no problem. Semangat. BBM naik, oh ya, semoga kita bisa belinya. Aman banget gitu. Aman banget. Tapi kalau orang yang tidak punya Al-Quran, ciri-cirinya selalu protes. Waduh, protes sana, protes sini. Kangkung mahal ngerutuk, cabai mahal marah, cung mahal marah. Waduh, dipanggil wak marahnya. Ya, tapi kalau orang yang punya Al-Quran, cabai mahal, Masya Allah, luar biasa berkah petani ya. Dan orang-orang yang tidak punya Al-Quran, sifatnya menjadi pengemis, lemah. Seperti apa lemahnya? Misalkan Pak Rosini lagi diangkat jabatan jadi misalkan asisten satu. Oh, Pak Rosi jadi asisten satu, traktirlah kami ini. Itu tidak punya Al-Quran, orang lemah. Kalau orang yang kuat, Pak Rosi jadi asisten. Jadi asisten ya, saya traktir kau. Dia menraktir orang-orang yang sukses. Tapi kalau orang yang lemah itu, mobil baru aja lah kami. Orang lemah. Ada ulang tahun, ulang tahunnya traktir lah, model siko lah. Itu orang lemah.
Tapi kalau orang yang kuat, orang ulang tahun, lo ulang tahun ya, selamat ya, semoga berkah hidupnya, saya traktir. Ini jilbab atau ukur baju kamu, berkah. Dan orang-orang yang punya Al-Quran selalu senang. Ya, coba saya lihat ya, orang yang punya Al-Quran. Misalkan umurnya sudah, Pak Asmuni berapa umurnya? 73. Kalau saya tanya, kalau punya Al-Quran, Pak Asmuni berapa umurnya? 73. Saya senyum. Kalau orang tak punya Al-Quran, Pak Asmuni berapa umurnya? Latuong. Tak bunuh lagi. Lah rengkong. Itu orang-orang tak punya, ini tidak lemah itu. Tidak semangat, letoy alias. Kalau orang punya Al-Quran, Bapak berapa umurnya? 73. Oh, senyum gembira, senyum Pepsodent. Gitu. Tapi tidak punya Al-Quran, berapa umurnya? Tuh. Matanya gitu, lemah. Kan tidak miliki Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak punya Al-Quran itu tidak pernah bersyukur orangnya. Orangnya kupur. Hujan, marah. Hujan lagi, hujan. Oh Allah, marah sama Allah. Ya, banjir, marah. Seharusnya kalau kita kena banjir, ya Allah banjir, ya Allah, Masya Allah luar biasa, berkah-berkah rahmatmu ya Allah. Tapi ya Allah, aku ini kebanjiran, semoga aku cepat pindah di tempat ini yang bagus. Kamar aku ukuran 10x10, kamar mandi ukuran 6x6. Ngomong hari hujan. Senang tak Allah, rezekinya banyak, pajak pengajian, ruang tamunya 12x12, pajak pengajian, ya Allah, berdoa terus dikasih Allah. Ini dah banjir, monyong. Itu nggak punya harapan, orang sedih itu. Orang-orang yang sedih, ya. Dan orang yang tidak punya Al-Quran karena tidak punya ilmu tadi sering membantah. Contoh ya. Pada saat kita makanan ada ya, makanan tuh banyak aja ada makanan. Makanlah Ustadz, kami kati apo-apo. Padahal ujung ada mangkok, mungkin pindang gitu. Kok Ustadz ini saya melirik Ustadz, karena kecuma lurus Ustadz. Ya, mentok matanya, lihat nih. Ini ndak, makanlah kami kati apo-apo. Lagi lebaran makanan banyak, itu pempek banyak, tewan banyak, makanlah kati apo-apo. Persis kayak yang di pojok pohon ini. Persis kata. Ya. Tapi kalau orang punya Al-Quran, makanlah minum air putih, minumlah rezeki dari Allah. Fotokopi Zam-Zam. Woi, pada air putih aqua satu cangkir itu, minumlah Zam-Zam nomor 2. Oh Allah, luar biasa. Ado tiwul, inilah makanan kebangsaan kita yang paling enak. Ketok. Ini dah, inilah adanya cuma tiwul, kami wong saro, kami wong rengko, ompong pulo. Itu tak punya Al-Quran. Karena apa? Dia bersedih. Apapun yang diberikan Allah bersedih. Tapi kalau orang yang punya Al-Quran, apapun diberikan Allah gembira. Alhamdulillah. Hari ini kita makan kangkung tumis India gitu. Kangkung ditumis juga kecap banyak-banyak. Lemaknya juga mantap. Ya. Tapi kalau orang yang tidak punya Al-Quran, ada katanya, halo kangkung antum, semua yang ada itu tidak memberi bahagia saja. Dan hidupnya tidak akan bahagia sehingga mati dalam keadaan pasif. Matinya terbrongkak. Matinya ngorok lagi. Nah, kenapa terjadi itu? Karena mereka tidak punya Al-Quran. Maka dalil pertama dasarnya ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Maka Allah katakan, hadza maya linnas wa udal mutahin wala tahinu wala tahzanu. Tidak akan pernah takut, tidak pernah getar. Maaf mudah-mudahan sekalian, ini bukan saya apa-apa, mohon ampun kepada Allah. Kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Nur Aini, tapi saya nggak sehat. Maka saya bilang sama anak-anak, saya gantikan. Raja ganti nih, gantikan khutbah. Jadi petugas anak semua. Sesudah khutbah itu saya punya jadwal di bukit, ya di bukit. Tapi saya minta pada Allah. Saya sehat, ya. Saya sehat, sudah khutbah, saya minum air pakai segelas, bla bla bla. Berangkat dari rumah ke bukit, alhamdulillah begitu ceramah, sehat. Allah beri sehat. Padahal waduh, lagi gimana ya? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau guguran dosa-dosaku ya Allah. Ya, sampai di pengajian sehat walafiat, waras, dinjuk wong lontong habis semangkok, nama malu. Sehat kan?
Karena apa? Coba kalau maaf ya, wong tidak punya ngapo begini, mengapa begini, ngapo begini. Wong tidak punya Al-Quran selalu protes. Pada saat sakit protes, demam protes, ya. Itu orang tidak punya Al-Quran. Padahal semuanya Allah punya tujuan. Contoh ada video yang saya share tadi, ada seorang anak muda yang di pagar lagi menikmati dan main HP. Ternyata ada yang ganggu semut apa-apa, dipijak-pijaknya marah-marah dia, marah. Akhirnya dia pindah dari tempat tadi. Begitu dia pindah, ternyata ada mobil yang nabrak pas di posisi dia tadi. Posisi dia berdiri. Coba kalau tidak pindah, dia akan tabrak mobil itu. Ternyata Allah perintahkan kepada semut untuk mengganggu dia. Masya Allah, begitu diusir kan orang baru tahu bahwasanya semuanya Allah punya tujuan. Maka dari itu ada apa-apa Allah ada tujuan-tujuan semua. Maka orang yang punya Al-Quran itu dia tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut. Ada musibah, alhamdulillah. Orang-orang yang punya Al-Quran ditipu, dicuri uang 5 juta, dicopet, pencopet, copet, oh ya, dicopet ya dada. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga uang yang kau copet itu berguna bagi engkau dan aku diganti rezeki yang lain. Al-Fatihah. Cukup dia. Karena janji Allah kalau musibah itu dapat 3 ya. Apa pertama tadi Ustaz? Dapat rahmat. Yang kedua dapat ampunan. Yang ketiga dapat petunjuk. Dapat rahmat kasih sayang Allah. Maka dari itu Allah lagi sayang berdoa. Coba kita lagi senang sama anak kita minta duit. Ma, kita makan KFC nak. Oh, tak meranu. Makan sikok apa dikitnya, ya, lagi seneng. Coba kita lagi marah, makan KFC terus. Ini lagi senang dengan kita lagi dicuri Allah senang rahmat. Mintalah banyak-banyak. Oh, sekeranjang minta. Ya. Yang kedua dapat ampunan. Nah, ampunan, ending dari ampunan itu dapat rezeki. Dapat pertama rahmat, ampunan itu. Yang kedua dapat kebun-kebun, dapat apa lagi? Anak yang banyak, anak yang menyenangkan hati. Kan ada kategori-kategori ampunan itu ada. Maka ampunan itu di Al-Quran menjelaskan. Tadi mendapat di 152 itu, cuma kalau dibaca 157-nya saja, kita bingung ampunan seperti apa, endingnya apa? Endingnya di ayat lain. Di ayat lain gitu. Maka Al-Quran harus disesuaikan dalam pembelajarannya. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi bahwasanya ini dengan ilmu Al-Quran. Terus yang ketiga, bagaimana cara Allah angkat derajat itu? Yaitu dengan kita bersedekah, iman dan sedekah. Maka Allah jelaskan di suratnya 8 ayat 2, 3, 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat wa maghfiratu wa rizqun karim. Dibaca ya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Masya Allah, luar biasa. Allah katakan bahwasanya sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibaca ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia bersedekah. Maka kalau ada 5 ini Allah katakan dia sholat dan dia bersedekah, Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ku akui imannya. Lahum darajat, ku angkat derajatnya. Wa maghfiratu, ku ampuni dosanya. Wa rizqun karim. Ustaz, ada dekat rumah aku tuh sholatnya minta ampun Ustaz, rajin dan Ustaz. Zuhurnya jam 9 sudah di masjid Ustaz, jam 9 dari masjid. Asarnya jam 1 di masjid.
Ya, maghribnya katanya jam 4 sudah di masjid, subuhnya jam 2 malam tahajud di masjid. Tapi kok derajatnya biasa saja? Karena apa? Sedekahnya ndak ada. Sedekahnya ndak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini Allah katakan, kamu itu kalau kamu ingin kuatkan derajat, sholat dan sedekah. Coba kita lihat, maaf kalau orang nggak sedekah, derajatnya kurang deh. Orang-orang yang tidak sedekah, lihat contoh ya, orang yang tidak kurban dia mampu korban, rakus sama matilah. Oh katanya, aku jadi panitia. Kata betin ibunya, bapaknya panitia juga. Jatah bapak 3 kilo, jatah aku 3 kilo. Oh Allah, jatah 3 kilo sewa. Lah 6 kilo, bapak juga, aku juga. Baliknya tolong bu, minta kulitnya pula. Ya, pajak untuk apa? Buat malbi. Sudah minta kulit, minta pula, jangan lupa. Bapaknya pula dikit, sekali ngesop jadilah. Ya, betul bapaknya pula. Buat minta kakinya pula. Ya, lah balik ke rumah berpikir apa yang dapat. Daging lah 6 kilo, babat lah dapat, kaki lah dapat, ekor dapat, pala dapat. Balik lagi ke panitia. Tolong minta bijinya pula. Wah Allah. Itu ciri-ciri orang tidak sedekah, orang tidak berkurban. Tapi kalau orang yang berkurban, orang yang ahli sedekah, tidak mau. Walaupun dia berkurban dia 1/2 kilo menjadilah, karena beli banyak uang mengharapkan daging hari ini. Ini dah terbeku-beku dagingnya 3 tahun tuh mah. Ya, saking pelitnya terbiru gitu. Allah gitu. Maka orang seperti ini nggak tinggi derajatnya. Orang yang tinggi derajatnya itu orang yang menyibukkan dirinya untuk orang lain, sibukkan dirinya untuk orang lain, sibukkan diri untuk orang tua, sibukkan untuk orang tua, sibukkan untuk mertua, sibukkan untuk kerabat. Dan nanti Pak Rosi begitu gajian bagi 2, chef bagi 2. Orang tua, mertua. Dari ini bagi lagi bukan yatim, orang miskin. Ya, jika perlu pakan saja 30%, 40%, ambil saja. Coba lihat nanti set. Biar Allah yang mengatur. Maka Allah kata surat Muhammad itu, aku yang mengatur hidup kamu nanti. Kita tidak usah minta muka dengan orang. Minta muka sama Allah saja. Diam-diam ceger. Masya Allah luar biasa. Maka kalau kita bahas dengan faktor keberuntungan itu luar biasa. Kenapa si A beruntung, si A kurang beruntung? Oh itu luas. Ya luas banget ternyata. Kita kadang-kadang kurang bersyukur dalam hidup. Termasuk minta kecilin pajak. Apalagi maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, tapi kan ibu-ibu sini yang keot-keot di pasar itu nggak beruntung. Kalau gadang yang berapa kangkung 1.500, 1.000 baik. Oh aja malah ada beruntung gitu. Ya, tapi kalau yang cowboy berapa kangkung 1.500, ambil 2 unjuk 5.000. Cowboy sama orang miskin. Katanya ibu itu masya Allah ini dah berapa? Kapan tuh lewat tukang kangkung, tukang apa? Udah lewat sembunyi sejak macam api. Kenapa tidak mau ditawar dia? Kenapa ada sang pelit datang? Ngonyot kan cak aret kalau makan itu. Tapi kalau yang baik bunda, waduh dipanggil kita. Yang sang pelit tadi bisik-bisik, keren baik kan. Tukang sayur lagi tak setuju dengan kita. Jangan ke tukang sayur, kucing beda agam sama kita. Mau apa kucing itu? Dan cuekin kucing. Kenapa demikian? Kapan tunjuk kucing ini? Tulangnya pak, saya tulangnya. Oh, habis dikecep lagi. Masih ada tulang di, ada uratnya. Baru juga akhirnya mantu kucing habis. Mantu kucing. Bukan tuh kucing amplik kamu. Kucing juga punya ilmu psikologi loh. Masya Allah ternyata ya. Ternyata. Nah makanya dari itu orang-orang ahli sedekah itu luar biasa. Dipermudah. Jadi bunda-bunda sekalian, katakan pada bunda-bunda yang pelit-pelit, bukan bunda-bunda di sini ya, jangan pelit-pelit lah belanja. Apalagi yang tukang sayur di pasar itu jualannya kubis 5 kilo, daun bunces 5 kilo, apalagi daun sawi 5 kilo. Berapa nih untung dia? Jam 2 malam keluar. Koboy lah dikit dengan mereka. Ini kapan udah ngomong kayu koboy? Tapi kan ibu-ibu di sini, ibu yang nggak pernah ngaji, ibu sini nggak ada. Ini sama belanja. Kalau ibu-ibu di sini kalau belanja, berapa kangkung? 1.500 sampai 2 ikat 10.000 rinju. Aturkan kangkung jemaah kakak ya. Masya Allah luar biasa gitu ya. Kalau dulu ya gitu Ustaz dulu nanti dulu ngaji. Karena apa?
Sekarang nih aku bukan yang dulu lagi. Masya Allah, karena aku sudah mengaji. Ya Masya Allah. Sama siapa? Bunda Rahayu ya? Yang isi Bunda Rahayu ya? Bunda Rahayu, mana Bunda Rahayunya? Oh lagi ada kerjaan. Oh, pengajian ya. Ya kami cing-cingan. Kalau biasanya masuk sini. Kami misalnya mantol, ada yang masuk, mantol ke sana, mantol ke sini. Ya alhamdulillah sistem pengajian kita itu multi level kita. Terus Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah angkat derajat tadi selain dari iman dan kita bersedekah, kita Allah katakan agar diangkat derajat kamu jihad jalan Allah. Ya, coba kita lihat orang-orang yang berjihad jalan Allah itu, dia diangkat derajat, dia akan mendapatkan ketenangan. Orangnya tenang, santai, bahagia. Kita buka surat 9 ayatnya 20. Surat 9 ayat 20. Ya, baca. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Terus lagi 21-nya. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan juga surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad jalan Allah, dengan harta dan jiwa, mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang memperoleh kemenangan. Itulah Tuhan mereka mengembirakan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita jihad jalan Allah dengan harta dan jiwa, ya, karena iman harus bergandeng ya. Pertama iman dengan ilmu. Iman tanpa ilmu nehi. Sesudah iman dengan ilmu, iman dengan kebaikan. Ya, sesudah iman dengan kebaikan, iman dan amal soleh. Sesudah iman amal soleh, baru iman jihad ya. Iman jihad, baru iman dan tawakal. Jadi orang yang bisa tawakal itu jihad dulu dia. Ustadz, bagaimana agar kita yakin rezeki itu Allah yang berikan? Kita jihad dulu. Ya, kita jihad dulu. Tanpa kita jihad dulu, kita belum yakin bahwasanya rezeki itu masih kita setengah-setengah, Boy. Masih setengah-setengah. Sekarang pertanyaannya, Bunda anaknya mau SPP tanggal 12, tanggal 13, 3 hari lagi SPP. Begitu anaknya bilang, "Mama, aku mau bayar SPP 8 juta." Tapi kalau dia belum jihad, ini marah. Tapi kalau dia sudah jihad, dia tawakal. Dia yakin Allah kasihkan. Dia yakin Allah kasihkan. Ya, dia yakin Allah kasihkan. Dari mana jalannya? Allah katakan dari berbagai arah yang tidak kau sangka-sangka. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Nah, agar kita tuh lebih yakin, jihad dulu. Maka iman itu ada 5 perkaranya. Iman ilmu ya. Iman tanpa ilmu nehi. Contoh, ada orang yang beriman, yakin kepada Allah tanpa ilmu. Coba saya mengambil contoh surat Duha saja, surat 93 ya. Ada orang yang beriman, yakin surat duha benar, dan dia sholat duha juga, tapi dia nggak punya ilmunya. Nah ini dia sholat duha, dia memakan harta anak yatim. Ustadz, aku tidak makan harta anak yatim. Di mana harta anak yatim? Setiap pencarian kita dapat harta, dapat rezeki 1 juta, 2 juta, itu ada hak anak yatim. Itu ada hak anak yatim. Maka kalau dimakan terus, maka seperti menelan bola api yang panas. Maka ribut, hidup bermasalah karena menelan bola api yang panas. Yang kedua, bahwasanya terhadap orang minta-minta jangan menghartinya. Nah, kalau memang dia mengerti, punya ilmu dengan ayat duha itu, dia tidak pernah menolak ada orang minta-minta. Dia yakin orang yang meminta-minta itu di Al-Quran, di belakangnya ada rezeki. Kan ciri rezeki kita akan masuk, satu ada orang minta-minta, yang kedua ada kerabat minjem duit. Nah berkendak kalau bahasa gitu. Ya kalau ada kabar berkendak itu rezeki itu proyek itu. Tapi kalau dia itu keperluannya sakit, nak makan, nak sekolah gitu. Kalau keperluan nak beli baju, nak shopping, nggak usah. Ya kalau dia anaknya sakit, sama kita, alhamdulillah berkah itu. Utang ke jika perlu. Karena ciri-ciri rezeki akan masuk kepada kita. Ya. Terus dengan orang minta-minta jangan dihardik. Ini kadang-kadang dia sholat duha karena tidak punya ilmunya. Ada orang minta-minta dikatain.
awak masih muda, awak sehat, awak gagah, cari cucian di sana, jangan biasakan. Ya, ada orang minta kasih 5.000, nah 5.000 agak dijarangkan ke sini. Allah, 5.000 aja, minta jarangkan di sini. Sementara minta dengan Allah tiap hari, apa kata Allah? Ya, begitu kita sering menolak orang minta-minta, kita minta sama Allah, ya Allah, permudahkan rezekiku. Kalau kita bilang kalau minta lain kali ya, maka Allah katakan bilang lain kali. Yang macam-macam dengan orang minta-minta. Kalau kita tahu ilmunya ya. Nah maka dari itu iman mesti pakai ilmu. Iman tanpa ilmu, nehi. Banyak orang yang beriman. Aku beriman adanya Allah, tapi kata ilmu, masalah itu bermasalah dia. Nah maka di sini orang-orang yang beriman, yang berhijrah jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan dan Allah akan memberikan kesenangan sepanjang masa. Waduh, senang banget. Jadi dia di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu orang yang beriman berilmu itu. Coba anda pernah berilmu, waduh, malu. Ya, sama kayak makan belimbing besi. Terus derajat seseorang itu tergantung kepada amal solehnya. Ya, surat 6 ayat 130 itu ya, terus 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Masing-masing orang tergantung kepada apa yang dia kerjakan. Contoh ya, kalau almarhum Arifin Ilham dia berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa giliran Arifin Ilham yang menyampaikan merinding orang, tapi gila orang lain menyampaikan yang bawa dia biasa saja. Kenapa? Karena amal solehnya kurang. Ibarat pistol F16 ya, isinya plastik, tor, geli begini ketawa, kapan ditembak ketawa, iya, iya, lantak pistolnya tuh, masuk ke hati. Langsungnya mulut ya Allah, ya Rahman. Tergantung pada amal solehnya. Benar, mudah-mudahan zikir si aku biasa saja karena amal solehnya. Ya, ceramah si aku ayat ini juga disampaikan kok biasa saja karena amal solehnya. Mana derajat seorang itu tergantung amal solehnya. Pempek bunda dan pempek bunda A, bunda B, bunda C kok berbeda ya, padahal ikan yang sama. Ya, ikan yang sama kok berbeda, tergantung amal solehnya. Coba tes ya, masak mie goreng, masakan wong yang jahat sama wong tua. Ya, wong jahat sama tetangga. Suruh masak mie goreng, pasti tidak enak mie gorengnya. Padahal bumbunya itulah. Apalah dia enak bumbunya nih. Ya. Nah, mudah-mudahan sekalian derajat seorang dalam amal solehnya. Tapi kalau orang punya amal soleh yang baik, itu Allah antar hidupnya, ditemukan di sini, ditemukan di sini, ditemukan, Allah yang menemukan. Tapi kalau orang yang dikit amal soleh, hidupnya meraba-raba, ya, meraba kesana, meraba sini. Enak kalau meraba-raba ketemu dengan pempek atau ketemu apa? Enak ya. Kalau ketemu sama ular kobra, begitu meraba-raba, oh takut semua. Allah Akbar, Ustaz, bilang kobra, takut ya Allah. Siru tidak, siru ketemu ular kobra, tapi ketemu pempek enak ya. Ya, ini orang yang meraba-raba, ada tak meraba-raba di hutan ketemu dengan pempek? Tidak ada, ular. Nah, meraba-raba, ular kobra besar, takut kita. Nah, maka dari itu, kalau orang banyak amal soleh diantarkan, ditemukan dengan si A, temukan dengan si B, masya Allah luar biasa ya. Indahnya bulan tak seindah hatimu. Terus yang terakhir, bagaimana cara Allah angkat derajat, yaitu tahajud. Allah katakan pada saat malam, lakukan tahajud itu. Bangun kamu tahajud. Di mana waktunya? Jam 12 kurang sedikit
Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Sekarang subuh berapa? 4 berapa? 4.20, 4.10 masih baca, 4.15 masih baca. Yang penting belum azan subuh. 4.17 masih baca. Bercepat deh. Sudah waladhdallin, alif lam mim, Allahu akbar, laju jadilah. Karena cepat. Allah katakan bahwasanya kalau kamu tahajud, ku angkat derajat kamu dengan cara apa? Ku masukkan kamu ke tempat yang benar, ku keluarkan kamu tempat keluar yang benar. Nanti cara Allah angkat derajat kita, tahajud itu Allah temukan kita dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang soleha, orang yang soleh, orang yang menyayangi kita. Tapi kalau Allah tidak suka dengan kita, Allah kenalkan dengan biduan, Allah kenalkan dengan wong narkoba, Allah kenalkan dengan bandit, Allah letakkan nanjual asik boleh maling, nanjual segala macam. Karena Allah tidak cinta. Tapi kalau cinta, jauh dari senengau tadi. Tahu ngerti tidak senengau tadi? Apa senengau itu? Yang jahat-jahat. Ya, yang jahat-jahat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itulah cara angkat derajat kita. Semoga kita terangkat dengan 5 ini kita lakukan. Insya Allah kita bisa sami'na wa ata'na, telah kita tinggi derajat kita dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.